Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 190254241009 akan menjelaskan mengenai proses dari kedinamisan pantai. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah perairan laut lebih dari 75% yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu sekitar 81.000 km. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi pantai. Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Nah, sedangkan daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Terdapat beberapa istilah dari kepantaian. Yang pertama itu ada daerah pantai atau pesisir. Nah, ini adalah suatu daratan beserta perairannya di mana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun aktivitas di laut. Yang kedua ada pantai. Nah, pantai merupakan daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi. Yang ketiga ada garis pantai. Garis pantai merupakan garis batas pertemuan antara daratan dan lautan. Yang keempat ada daratan pantai. Nah, daratan pantai merupakan daerah di tepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas di laut. Selanjutnya ada perairan pantai. Nah, perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Yang terakhir ada sempadan pantai. Ini merupakan daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian di pantai. Nah, pantai merupakan bagian wilayah pesisir yang bersifat dinamis. Artinya ruang pantai, bentuk dan lokasinya itu berubah dengan cepat sebagai respon terhadap proses alam dan aktivitas manusia. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamisnya lingkungan pantai. Di antaranya adalah iklim, seperti temperatur dan hujan. Selanjutnya ada hidrooceanografi, seperti gelombang, arus, dan pasang surut. Selanjutnya ada pasokan sedimen, seperti sungai, erosi pantai. Nah, perubahan muka air laut itu seperti tektonik, pemanasan global, dan juga ada aktivitas manusia seperti reklamasi pantai dan penambangan pasir. Kawasan pantai adalah kawasan yang memiliki dimensi yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem kehidupannya, di mana seluruh kehidupan yang ada memiliki keterkaitan satu sama dengan yang lainnya. Nah, perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai, di mana terjadinya secara terus-menerus. Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai berupa pengkikisan badan pantai, seperti abrasi. Nah, dan penambahan badan pantai, seperti sedimen atau akresi, di mana proses tersebut terjadi akibat dari pergerakan sedimen, arus, dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung. Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor hidrooceanografi. Nah, yang pertama yang termasuk dari faktor hidrooceanografi ada gelombang. Nah, gelombang ini terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Gelombang yang pecah di daerah pantai itu adalah salah satu penyebab terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Yang kedua ada arus. Nah, arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus berfungsi sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Nah, gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai yang disebut dengan nearshore current. Nah, ini berpengaruh terhadap proses sedimentasi atau abrasi di pantai. Arus pantai ini ditentukan terutama oleh besarnya sudut yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika gelombang datang membentuk sudut, maka akan terbentuk arus susur pantai.
yang disebut dengan longshore current, yaitu arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai akibat perbedaan dari tekanan hidrostatik. Yang ketiga ada pasang surut. Nah, gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Arus pasut ini berperan terhadap proses-proses di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Pasang naik akan menyebarkan sedimen ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Arus pasang surut ini umumnya tidak terlalu kuat sehingga tidak dapat mengangkut sedimen yang berukuran besar. Nah, yang kedua, faktornya itu ada faktor antropogenik. Nah, proses antropogenik ini adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai dapat dibedakan menjadi gangguan yang disengaja ataupun gangguan yang tidak disengaja. Nah, gangguan yang disengaja ini bersifat protektif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya dengan membangun jeti, groin, pemecah gelombang, atau reklamasi pantai. Nah, aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai dan lingkungan pantai, misalnya pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai proses kedinamisan pantai dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.